البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-200 dari surat Al-Baqarah. Itu ya. Nah, ayat yang ke-200 dari surat Al-Baqarah menyebutkan tentang keadaan manusia. Ada di antara manusia yang keinginan kuatnya hanya dunia, ada pula manusia yang mereka mengharapkan dunia dan juga akhirat, dalam artian kebaikan dunia dan akhirat. Jadi dua kelompok tersebut barakallahu fikum, tentunya yang terbaik adalah kelompok yang kedua, yang mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat. Adapun kelompok yang pertama, dia hanya mengharapkan kebaikan dunia saja. Jadi hanya berambisi untuk mendapatkan dunia saja. Naam, tidak mengharapkan kebaikan akhirat. Namun kelompok yang kedua adalah kelompok yang dia berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu doa yang sering dilantunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antaranya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ kalau kita perhatikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta dua perkara. Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua permintaan. Nah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah atau jagalah kami dari api neraka jahanam. Wal a'yadu billah. Itu doa yang sering dilantunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau meminta, upayakan kebaikan dunia dan akhirat. Jangan hanya kebaikan dunia saja. Nah, barakallahu fikum, karena dunia cuma sesaat saja, tidak selamanya. Kita lihat di sini, qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-200 dari surat Al-Baqarah, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Maka apabila kalian telah selesai menunaikan ritual-ritual haji, sudah sempurna gitu selesai, maka ingatlah kalian kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana atau seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian. Nah, ini siaknya barakallahu fikum hafizakumullah adalah apa? Adalah menyindir orang-orang jahiliyah ya. Nah, barakallahu fikum, karena orang-orang jahiliyah itu mereka apa? Mereka sering memamerkan keadaan bapak-bapak mereka. Bapak dahulu, bapak kami seperti ini, bangsawan atau ini dan itu. Nah, barakallahu fikum, pejuang dan semisalnya. Allah musta'an. Jadi diingatkan di sini barakallahu fikum hafizakumullah agar jangan sampai orang-orang mukminin seperti mereka keadaannya. Nah, jadi kalau sudah selesai ritual haji, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kalian mengingat, barakallahu fikum, kebanggaan atau keistimewaan bapak kalian. Bahkan kalau kalian mengingat Allah Ta'ala lebih daripada itu, upayakan lebih daripada itu, karena yang namanya zikir barakallahu fikum adalah kunci ketenangan hati. Ayat yang sudah sering kita dengar berkali-kali barakallahu fikum, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hanya dengan ala di sini barakallahu fikum menunjukkan apa? Istiftahiyah sekaligus apa? Pembatasan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
hati itu akan tenang. Bukan banyaknya harta, bukan banyak keturunan, bukan karena keturunan bangsawan atau keturunan pahlawan dan semisal, bukan. Tapi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber keberuntungan adalah apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, sumber agar kita mendapatkan keberuntungan. Kemudian semakin kita ingat kepada Allah taala, semakin Allah taala juga ingat kepada kita. Fadhkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur terhadap nikmatku. Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah selesai menunaikan manasik, ibadah-ibadah ritual haji kalian, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika kalian mengingat bapak-bapak kalian atau bahkan lebih daripada itu. Dalam artian apa? Upayakan kalian untuk mengingat Allah taala lebih daripada perbuatan kalian mengingat bapak-bapak kalian. Faminan nasi, ini pembagian manusia, perhatikan. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini kelompok yang pertama. Dan ada faminan nas, min di sini min tab'idiyah. Dalam ilmu bahasa Arab dikenal dengan min tab'idiyah yang maknanya adalah di antara. Bukan semua manusia. Di antara manusia ada gitu. Paham ya? Bukan semua manusia. Karena buktinya ada juga manusia yang mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau mengartikannya dan semua manusia kurang tepat. Karena min sini namanya min apa? Tab'idiyah. Min tab'idiyah itu min yang menunjukkan sebagian. Paham ya? Faminan nasi, maka ada sebagian manusia man yaqul, orang yang mengatakan Rabbana atina fid dunya. Wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia. Nah, diberikan apa maksudnya? Berikanlah kebaikan kami di dunia, harta, rezeki dan semisalnya. Nah, mengharapkan kebaikan dunia saja. Wa ma lahu fil akhirah, dan dia di akhirat nanti tidak memiliki apa-apa. Min khalaq, bagian sedikit pun enggak dapat. Karena dia cuma mengharapkan dunia saja. Nah, itu kelompok yang pertama ya. Yang kelompok pertama mengatakan wahai Rabb kami, berikanlah kami, nah barakallahu fikum, kelezatan dan juga kebaikan dunia. Nah, padahal apa? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia nanti di akhirat tidak memiliki bagian sedikit pun. Karena harapannya cuma kebaikan dunia saja. Nah, Allahul musta'an. Kelompok yang kedua, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ayat yang ke-201, nanti tafsirannya kita baca setelah ini. Wa minhum, dan di antara mereka man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelompok yang kedua ini yang selamat dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka, di antara manusia maksudnya, ada yang mengatakan wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. Jadi permintaannya dua ya, kebaikan dunia dan akhirat. Naam. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah atau jagalah kami dari api neraka, azab api neraka. Kemudian balasannya kita lihat ayat yang ke-100, ayat yang ke-202, barakallahu fikum. Ulaika lahum nasibun mimma iktasabu. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ayat yang ke-202 ini Allah Taala menjelaskan balasan bagi orang-orang yang mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha cepat perhitungannya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna fabahumullah. Tafsir ayat yang ke-200, fa idza atmamtum ibadatakum wa faraghtum min a'malil hajj. Apabila kalian telah sempurna ibadah kalian dan kalian telah selesai dari ritual-ritual amalan haji, fa aksiru min dzikrillah wassana alaih. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sanjungan kepadanya. Misal seperti dzikrikum mafakhira abaikum, ketika kalian menyebutkan kebanggaan-kebanggaan atau menyebutkan perkara-perkara yang dibanggakan pada bapak-bapak kalian. Wa a'dhama min dzalik, bahkan kalau bisa kalian itu mengingat Allah Taala lebih daripada itu. Maksudnya itu, na barakallahu fikum hafizakumullah,
berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ingatnya kalian kepada bapak kalian itu ya. Maksudnya seperti itu. Naam. Kita lihat di sini. Faminan nasi fariqun yaj'ala hammu. Naam. Faminan nasi fariqun yaj'ala hammahu dunya faqat. Hati-hati ini. Di antara manusia ada yang sekelompok yang dia itu menjadikan keinginan kuatnya hanya dunia saja. Ingat-ingat. Karena kalau cuma keinginan dunia enggak akan puas. Karena pencari dunia itu sebagaimana pencari ilmu. Manakala pencari ilmu aja enggak puas-puas, karena ilmu itu sangat luas sekali ya. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan manhuman la yashba'an. Manhumun fil ilmi la yashba', wa manhumun nam fid dunya la yashba'. Artinya dua perkara atau dua orang yang tidak akan kenyang. Pertama adalah orang yang keinginan kuatnya adalah ilmu, dia tidak akan kenyang. Kenapa? Karena ilmu itu luas sekali. Mungkin dia sekarang hafal dan paham masalah ilmu nahwu, sharaf belum bisa, sehingga enggak kenyang mencari sharaf. Paham ya? Sudah dapat ilmu nahwu, sharaf ternyata fikih belum menguasai, mencari fikih lagi. Ternyata mustalah belum dipelajari, mencari mustalah. Kenyang enggak berarti? Enggak kenyang-kenyang. Itu kalau pencari ilmu. Nanti sebaliknya pencari dunia juga sama. Nah, karena ilmu itu sangat luas sekali ya. Namun walaupun demikian keadaannya carilah ilmu itu yang paling bermanfaat. Disebutkan dalam sebuah pantun atau puisi barakallahu fikum. Naam, bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu mengumpulkan ilmu itu seluruhnya walaupun duduk selama 1000 tahun. Nah, barakallahu fikum. Karena ilmu itu bagaikan apa? Lautan yang sangat luas sekali. Maka pilih dari ilmu itu yang paling bermanfaat. Ada yang ingat awalnya? Naam. Ada yang ingat awalnya pantun tersebut? Jadi tidak ada barakallahu fikum satu orang pun yang mampu mengumpulkan ilmu, karena ilmu itu apa? Bagaikan laut yang sangat luas sekali walaupun duduk 1000 tahun, bayangkan tuh. Nah, oleh karena itu carilah ilmu yang paling bermanfaat dan paling utama, yaitu tauhid, ilmu akidah yang benar. Nah, barakallahu fikum. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Itu lafadznya ya. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu mengumpulkan ilmu. Seorang pun enggak akan mampu karena ilmu itu banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Walaupun dia duduk 1000 tahun, bayangkan. Padahal umur kita enggak sampai 1000 ya. Walaupun duduk 1000 tahun untuk mengumpulkan ilmu semuanya enggak akan mampu. Nah, innamal ilmu ka bahrin zakhirin. Dikarenakan ilmu itu hanya saja apa? Hanya saja ilmu itu karena seperti lautan yang sangat luas sekali. Fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Maka ambillah dari barakallahu fikum setiap bidang ilmu itu yang paling bagusnya. Maksudnya yang paling utama ya ilmu tauhid dan ilmu akidah. Walaupun semuanya tidak tidak kita pungkiri penting juga barakallahu fikum, karena ahlus sunnah itu yang dicari bukan ilmu akidah tauhid saja. Akidah, tauhid, manhaj, adab, akhlak, semuanya. Paham ya? Semuanya penting dan perlu kita miliki. Namun yang paling inti dan paling utama adalah akidah dan tauhid tadi. Akidah dan tauhid. Cuman yang lainnya tidak kita tinggalkan. Paham maksudnya ya? Karena ilmu itu sebanyak apapun tetap kita dikatakan masih sedikit ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu ketika ada segerombol orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, apa jawabannya? Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk perkara Rabbku, enggak ada yang tahu. Ruh itu kayak apa? Roh itu kayak apa? Nyawa itu bentuknya kayak apa? Enggak ada yang tahu. Oleh karena itu para ulama yang memperselisihkan mengenai ruh itu maknanya apa hingga barakallahu fikum lebih daripada 500 ucapan itu. Tapi disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya tawilu dzail qalilun nail. Tawilu adzail qalilun nail. Ekornya panjang sekali tapi hasilnya sedikit. Hasilnya apa? Hasilnya wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Sudah selesai. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Apa itu ruh? Katakanlah roh itu termasuk perkara Rabbku. Jadi yang enggak ada yang tahu kecuali Allah Taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang mungkin kita pandang orang kelihatannya masya Allah banyak ilmunya, itu masih sedikit barakallahu fikum. Karena apa? Karena ilmu itu sangat luas sekali. Nah, wa ma utitu minal ilmi, barakallahu fikum, wa ma utitu minal ilmi apa? Illa qalila, kecuali sedikit ilmu yang diberikan tadi barakallahu fikum. Dan kalau kita pandang ada orang yang berilmu, itu ternyata di atasnya masih ada lagi orang yang lebih berilmu. Paham ya? Mungkin kita pandang karena di depannya saja ya.
Tapi kalau kita melihat di sana-sana mungkin orang yang berilmu lebih banyak, dan itu kita saksikan dari kalangan para ulama, para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya kita saksikan ilmunya lebih tinggi dan lebih banyak. Oleh karena itu Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan, nah barakallahu fikum. Perkara ilmu ini adalah perkara yang sangat mulia. Nah, Rasulullah mengatakan apa tadi? Man human la yashba'an. Dua perkara tidak ada kenyangnya, dua perkara tersebut. Pertama, pencari ilmu dia tidak kenyang. Yang kedua, pencari dunia la yashba'. Man humun fid dunya la yashba'. Orang yang pencari dunia, ini ingat-ingat ya, pencari dunia berarti fokusnya dunia terus itu ya. Itu enggak akan kenyang-kenyang. Karena dia sudah mungkin sehari ini atau hari ini sudah dapat satu lembah emas. Ingin mencari lembah yang kedua. Ingin mencari lembah yang ketiga. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, labtagha thalitha." Kalau seandainya Ibnu Adam itu anak Nabi Adam alaihissalam, itu punya dua lembah dari emas, itu niscaya dia akan mencari yang ketiganya. Ini tabiat manusia yang mencari dunia ya. Tidak akan kenyang. Labtagha thalitha, niscaya dia akan mencari yang ketiganya. Sudah dua lembah emas ini, mencari yang ketiganya. Wala yamla'u fahu illa turab. Tidaklah memenuhi mulutnya kecuali hanya tanah. Oleh karena itu ikhwani fillah, jangan sampai kita hanya mencari kebaikan dunia saja, mintalah kebaikan akhirat. Karena akhirat itu masa depan yang inti, yang abadi, kekal, tidak ada sirnanya, tidak ada kepunahannya. Na'am barakallahu fikum. Itu sekedar cuplikan faedah mengenai bahwasanya ada di antara manusia itu sekelompok yang menjadikan keinginan kuatnya dunia saja. Kita lihat sini, fayad'u qailan, seraya orang tersebut berdoa dan mengatakan, Rabbana atina fid dunya sihhatan wa malan wa auladan. Perhatikan ini, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kesehatan, harta, anak. Ini permintaannya. Wa haula'i laisa lahum fil akhirah hadzun wala nasibun. Mereka ini orang-orang tadi itu yang meminta cuma kebaikan dunia saja, kesehatan, harta, kemudian anak, itu mereka nanti di akhirat tidak punya bagian, wala nasib, tidak pula bagian juga. Sama ya, hadzun sama nasibun itu maknanya sama. Nah, barakallahu fikum, tidak memiliki bagian sedikit pun. Kenapa? Liraghbatihim anha, dikarenakan barakallahu fikum bencinya mereka terhadap apa? Terhadap akhirat. Raghiba'an itu artinya benci ya. Kalau raghiba fi artinya cinta. Itu jangan sampai keliru mengartikannya. Kalau raghiba'an, setelah raghiba kata an itu artinya benci. Tapi kalau raghiba fi itu kan artinya cinta atau senang. Nah, raghibtu fi fulan, aku mencintai si fulan. Tapi kalau raghibtu anka, misalkan aku benci kepadamu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Man raghiba an sunnati man raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Menunjukkan bahwasanya raghiba'an artinya benci. Kalau raghiba fi artinya cinta. Nah, jangan sampai keliru. Kita lihat sini, kenapa mereka tidak punya bagian di akhirat? Liraghbatihim anha. Kenapa? Dikarenakan mereka benci, tidak suka terhadap akhirat. Wa qasri hammihim 'ala dunya, dan memendekkan keinginan mereka atau membatasi keinginan mereka terhadap dunia saja. Hati-hati barakallahu fikum, fitnah dunia itu sangat ngeri sekali. Nah, kisahnya sudah sering kita ucapkan ya. Hadisnya siapa itu? Abi Hurairah riwayat Muslim mengenai keadaan fitnah dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya sebabnya karena apa? Mengharapkan segelintir atau sedikit daripada dunia. Jadi dunia ini barakallahu fikum, sebenarnya diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk apa? Dunia. Maksudnya dunia diciptakan untuk kita, untuk sebagai sarana, tempat untuk kita menimba amalan, mencari amalan-amalan kebaikan, bukan semata-mata manusia diciptakan untuk dunia. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, karena fitnah dunia itu ngeri sekali ya. Nah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Perubahannya sangat drastis sekali. Pagi hari masih mukmin, sore sudah kafir. Sore hari masih mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dikarenakan mengharapkan segelintir daripada dunia. Enggak banyak-banyak, sedikit aja. Gara-gara apa? Mengharapkan sedikit daripada dunia, bukan banyak. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Dan itu kita saksikan ya, terutama di pelosok-pelosok yang mungkin rawan daripada kemiskinan, kemudian didatangi oleh orang-orang apa? Orang-orang yang non muslim,
dibujuk-bujuk dengan makanan, dengan ini dan itu, akhirnya banyak yang mereka berubah menjadi agama selain agama Islam. Sebabnya harta. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Tafsir yang ke ayat yang ke-201 barakallahu fikum mengenai kelompok yang kedua, kelompok barakallahu fikum yang baik dan kelompok yang bagus, kelompok yang selamat. Wa minan nasi fariqun mu'minun yaqulu fi du'aihi, perhatikan ini. Dan di antara manusia ada sekelompok yang beriman, dia mengatakan ketika dalam berdoanya, Rabbana atina fid dunya afiyatan wa rizqan wa ilman nafi'an wa amalan salihan wa ghaira dzalik min umurid din wad dunya. Perhatikan ini. Dan di antara manusia ada sekelompok yang barakallahu fikum beriman, meminta, berkata di dalam doanya, wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini afiah, kesehatan, dan rizqan, rizki, dan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa amalan salihan, dan amalan yang saleh, wa ghaira dzalik, dan yang selain itu min umurid din wad dunya, dari perkara-perkara din, perkara-perkara agama dan dunia, dua-duanya. Karena kalau kita tidak bisa mengumpulkan barakallahu fikum dua perkara, dunia dan agama, lebih harus kita kedepankan apa? Agamanya. Karena apa? Karena dinukilkan dalam sebuah ungkapan yang sangat indah, barakallahu fikum, ma ahsanad din wad dunya idza istama'a, ma ahsanad din wad dunya idza istama'a, la barakallahu dunya bila dini. Perhatikan, ma ahsanad dunya wad din, ma ahsanad dunya wad din idza istama'a, la barakallahu din bila, la barakallahu dunya bila dini. Artinya apa? Artinya alangkah indahnya apabila agama dan dunia bisa bersatu. Tapi tidak ada baiknya manakala apa? Tidak ada barokahnya manakala dunia tanpa agama. Ma ahsanad dunya wad din, ma ahsanad dunya wad din idza istama'a, la barakallahu dunya bila dini. La barakallahu dunya bila dini. Artinya alangkah indahnya, alangkah baiknya apabila agama dan dunia itu bisa bersatu. Tapi tidak ada barokahnya apabila dunia tanpa agama. Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a, la barakallahu dunya bila dini. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu perlu direnungi kembali barakallahu fikum. Na'am. Jadi kita hidup di dunia hendaknya kita manfaatkan semaksimal mungkin barakallahu fikum selama kita masih diberikan kehidupan, kesehatan. Na'am barakallahu fikum, harus pandai-pandai mengatur waktu. Karena waktu itu bagaikan apa? Waktu bagaikan pedang. Kalau seandainya kita tidak menggunakan pedang itu untuk menghunuskan, justru pedang itu akan menghunus kita. Naam, al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak menggunakan pedang itu untuk menghunusmu, niscaya dia akan memedang dirimu. Maksudnya akan menebas dirimu. Paham ya? Jadi waktu itu seperti itu keadaannya. Karena ahlus sunnah wal jamaah, terutama barakallahu fikum, para thalabatul ilm, waktu itu adalah ilmu, bukan waktu adalah apa? Uang. Tapi kalau pencari dunia, waktu adalah uang. Oleh karena itu manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan seperti pepatah yang disebutkan sangat indah sekali maknanya, dan ini kita masih ingat waktu kita di Damaj waktu itu ya barakallahu fikum. Dinukilkan sebuah pepatah yang sangat indah maknanya. Barakallahu fikum, yaitu idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Lailuka naimun naharuka la'ibun. Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Ini hati-hati ini. Dalam artian ini adalah apa? Pantun ini ternyata walaupun pendek, padat maknanya dan menyinggung orang-orang yang memang tersinggung. Paham ya? Dalam artian apa? Dalam artian seperti itu keadaannya. Terutama waktu kita di Damaj itu dengar itu langsung oh ternyata benar ya. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Artinya jika kamu tidak membaca, tidak pula paham, maka matimu lebih baik daripada hidup. Paham ya? Lailuka naimun naharuka la'ibun. Malamnya tidur, siangnya main-main. Paham ya? Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Maka permisalan hidup di dunia bagaikan hidupnya binatang ternak. Ini kan kelihatannya kan sangat menyentuh sekali ini. Paham ya? Kita waktu dengar di Damaj itu, masya Allah nih. Dalam artian pantunnya itu kelihatannya singkat, padat, pendek, tapi memang mengena gitu ya. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Apabila engkau tidak baca, tidak pula memahami,
Membaca juga malas, memahami juga malas. Kemudian apa? Famautuka khairan min hayatika daimu. Maka matimu itu lebih baik daripada hidupmu. Paham ya? Nah, maksudnya kalau hidupmu seperti itu keadaan terus-menerus, enggak apa kembang itu istilahnya. Nah, kemudian apa berikutnya? Naharuka la'ibun lailuka na'imu, dibalik enggak masalah ya. Naharuka la'ibun lailuka na'imu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Paham ya? Jadi enggak digunakan pada waktunya atau tidak diletakkan pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum, naharuka la'ibun lailuka na'imu, famithluka fid dunya ta'isul bahaimu. Maka permisalanmu di dunia bagaikan hidupnya binatang ternak. Allahul musta'an. Itu perlu direnungi kembali barakallahu fikum bahwasannya waktu itu sangat berharga sekali. Jangan kita lalaikan barakallahu fikum. Kita mungkin lalai kalau pas kita sehat, kalau pas kita lagi masih hidup, tapi kalau sudah sakit, sudah enggak sehat lagi, waktu sudah sempit, baru kita ingat. Karena penyesalan datangnya di mana? Di akhir. Kalau di awal bukan penyesalan. Paham ya? Cuman angan-angan biasanya. Paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan. Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan apa? Nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas apa? As-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang seringnya manusia lalai dari keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin barakallahu fikum. Mungkin dengan cara dimanfaatkan dengan untuk apa? Untuk murajaah pelajaran atau untuk menghafal Al-Qur'an atau menghafal hadis atau merenungi kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum, intinya waktu itu jangan sampai barakallahu fikum terhambur-hamburkan. Karena apa? Al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'at. Al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'at. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau seandainya engkau tidak menggunakan pedang itu, niscaya pedang itu yang akan memedang dirimu. Maksudnya akan memenggal dirimu. Oleh karena itu perlu diperhatikan barakallahu fikum, waktu adalah ilmu, bukan waktu adalah uang. Oleh karena itu kalau diberikan kesempatan, sempatkan semaksimal mungkin waktu itu digunakan pada tempatnya. Kita lihat sini. Kelompok yang kedua ini barakallahu fikum, kelompok yang sangat mulia dan juga diberikan kemuliaan. Kita lihat, yaitu dia mengatakan ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya afiyatan wa rizqan wa ilman nafi'a wa amalan salihah wa khairaz dzalik min umurid din wad dunya wa fil akhirah al jannah ini. Dan mereka juga meminta di akhirat nanti semoga mendapatkan surga. Surga itu jangan ditanya tentang bayangan-bayangan surga, karena surga yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang saleh itu belum pernah mata melihat. Mata kita belum pernah melihat, belum pernah telinga kita mendengar, belum pernah pula terpetik pada benak manusia. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku saleh, orang-orang yang saleh, sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik pada benak manusia. Mungkin dan benar memang di surga itu ada makanan-makanan yang namanya sama seperti makanan di dunia, namun hakikatnya sama enggak? Tidak sama. Karena hakikatnya tetap berbeda barakallahu fikum. Karena di surga itu apa yang kalian inginkan ada. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan semuanya ada. Mulai sungai dari susu juga ada, sungai dari khamr juga ada, sungai dari barakallahu fikum dari madu juga ada, semuanya ada. Paham ya? Dan masih ada tambahan. Apa tambahannya ini? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi az-ziyadah kalau dalam Al-Qur'an itu siyaknya, balasan itu biasanya maknanya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ziyadah, mazid itu semuanya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu dipelajari dalam kitab apa? Dalam kitab masalah asma wa sifat. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wasrif anna adzaban nar, dan palingkanlah dari kami adab api neraka. Hati-hati, adab api neraka sangat ngeri sekali. Api neraka adab yang paling ringan adalah adab yang menimpa siapa? Abu Thalib, siapa namanya? Siapa namanya? Abu Thalib? Akh Abdullah, siapa? Atau sebelum namanya Abu Thalib itu siapa? Apanya Rasulullah? Mertuanya? Pamannya Rasulullah. Namanya siapa namanya? Jangan tersamarkan, ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib.
Nah, beda lagi nih. Abdul Muthalib kakeknya. Kalau Abu Thalib pamannya. Nah, namanya siapa? Ini azab yang paling ringan, azab api neraka yang paling ringan itu adalah azab yang menimpa pamannya Rasulullah ini, Abu Thalib ini. Yaitu berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih itu. Waliyadzubillah. Naam. Namanya siapa, Pak? Ingat enggak antum? Siapa? Yang pas. Abu Manaf. Abdul Manaf. Ya, Abdu Manaf, bukan Abdul ya, tanpa al. Abdu Manaf. Abdu Manaf ya, namanya Abdu Manaf. Kalau Abdul Muthalib ini hafal yang sejarah ini. Abdullah? Bukan. Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah namanya siapa? Hisham? Syaibatul Hamdi. Paham ya? Syaibatul Hamdi bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ini penting ya. Sejarah ini barakallahu fikum, penting dipelajari barakallahu fikum. Di antaranya yang paling ringkas untuk masalah sejarah barakallahu sirah nabawiyah adalah yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaihi, itu Al-Fusul fi Siratul Rasul. Itu sangat bagus sekali kitabnya. Paham ya? Jadi Abdul Muthalib itu kakeknya namanya Syaibatul Hamdi, kemudian barakallahu fikum Abu Thalib itu pamannya namanya Abdu Manaf, bukan Abdul ya, Abdu Manaf. Barakallahu fikum itu azab yang paling ringan, ngeri sekali keadaannya, jangan pengen mencoba, jangan. Paham ya? Azab yang paling parah tentunya azabnya orang-orang munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Orang-orang kafir aja di atasnya. Kok bisa? Karena orang-orang kafir nampak kekufurannya, nampak. Kalau orang munafik enggak nampak, menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekufuran, menampakkan apa? Keislaman. Hati-hati barakallahu fikum. Dan neraka itu kalau seandainya sebuah batu atau sesuatu barakallahu fikum dilemparkan, dia sampai ke kerak api neraka atau sampai neraka yang paling bawah, berapa jaraknya? 70 apa? Bulan? 70.000 tahun. 70 tahun ya, sab'una kharifah ya. 70 tahun barakallahu fikum. Ngeri sekali keadaannya. Tentunya tahun-tahunnya ya mungkin beda dengan tahun-tahun di dunia. Yang jelas ngeri sekali. Paham ya? Yang jelas ngeri sekali. Allahu musta'an. Kita lihatin doanya, wasrif 'anna 'adzaban nar, dan palingkanlah dari kami azab api neraka. Wa hadha ad-du'a min ajma'il ad'iyah, dan doa ini termasuk doa yang paling terkumpul, dalam artian paling mencakup gitu ya. Wa li hadza kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kama tsabata fi shahihain. Oleh karena ini dahulu termasuk doa Rasulullah yang paling banyak beliau sebutkan adalah ini, sebagaimana datang dalam Sahihain. Sahihain itu apa? Hasan, Sahih Bukhari sama Sahih Muslim ya, Sahihain. Kalau Rawahu Syaikhan siapa? Sama? Bukhari Muslim, paham ya? Kalau muttafaqun alaih Bukhari Muslim juga. Itu perlu diperhatikan ya, karena itu istilahnya apa? Istilahnya adalah mufradat dalam masalah mustalah. Paham ya? Rawahu Syaikhan, muttafaqun alaih, infarada bihi Muslim, infarada bihi Bukhari. Kemudian apa? Fi Sahihain. Paham ya? Seperti itu. Fi Sahih, kalau fi Sahih masih muhtamal. Sebagaimana datang dalam Sahih itu masih muhtamal. Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu loh. Tapi Sahihain Bukhari dan Muslim. Maksudnya ya? Ayo barakallahu fikum. Jadi doanya Rasulullah yang paling banyak beliau ucapkan adalah ini doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan terlupakan ketika kita doa malam baca doa ini di antaranya juga. Apalagi ketika sujud atau barakallahu fikum, ketika selesai salat malam baca doa ini, kemudian ditambah lagi doa yang agar kita dikokohkan pendirian kita, manhaj kita, prinsip kita, barakallahu fikum, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Itu diantaranya juga doa yang perlu diperhatikan. Yang terakhir barakallahu fikum, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-202. Qala al-mufassirun asabahumullah, ulaika ad-da'un bihadzal du'a. Mereka orang-orang yang berdoa dengan doa ini, lahum sawabun 'azim. Mereka mendapatkan pahala yang agung dan besar. Bisababi ma kasabuh minal a'malis salihah, dengan sebab apa-apa yang mereka raih berupa amalan-amalan saleh. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah taala zat yang maha cepat perhitungannya. Muhsin a'malal ibadih, muhsin a'malal ibadih, yang zat yang apa? Yang menghitung-hitung amalan-amalan hamba-hambanya. A'malan ini sebagai maf'ul bih ini ya. Karena muhsin isim fa'il,
Isim fa'il beramal-amal fi'il, a'mala maf'ul bihnya. Muhsin a'mala ibadih itu namanya. Nah, zat yang menghitung apa? Yang memperhitungkan atau menghitung-hitung amalan-amalan hambanya untuk barakallahu fikum, diperhitungkan dan juga diberi balasan. Wa mujazihim biha, dan zat yang senantiasa apa? Yang akan apa? Akan membalasi mereka dengan apa? Dengan amalan-amalan tadi. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan kadar amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, maksudnya adalah in kana amaluhum khairan fajazaohum khairun wa in kana amaluhum syarran fajazaohum syarrun. Apabila amalannya baik, balasannya juga baik, dan apabila amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bi mannihi wa karamih an yaj'alana minat thayyibin as-salihin al-amilina bima jaa'a bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.